Penilaian status asam basa tubuh. Penilaian umum ya. Yang pertama penilaian umum. Informasi berguna yang paling klinis berasal dari deskripsi klinis pasien dengan riwayat dan pemeriksaan fisik. Gangguan keseimbangan asam basa dapat diketahui dengan cepat apabila pasien memiliki kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, pH darah arteri tidak normal, yakni pH 7,35 sampai 7,45, pH kurang dari 7,35, asidemia, pH lebih dari 7,45, alkalemia. Kemudian yang kedua, PaCO2 tidak normal, yakni 35 sampai 45 mmHg. Yang ketiga, konsentrasi bikarbonat tidak normal, yakni 22 sampai 26 milikuivalen per liter. Yang keempat, standardized base excess atau SBE antara 3 dan kurang 3, min 3 ya. Jadi untuk mengetahui ketidakseimbangan terjadi termasuk jenis sederhana atau simple, peran kompensasi dan campuran atau mix dibutuhkan analisis korelasi antara pH, PaCO2, bikarbonat, SBE, dan SID atau Strong Ions Difference. Nah, penyebab utama gangguan sederhana dan campuran harus diingat supaya gangguan tersebut dapat diprediksi dari gambaran klinis pasien. Sebagai contoh, pasien dengan muntah berat dan berat, mereka yang menjalani terapi tiazid jangka panjang itu dapat diperkirakan mempunyai alkalosis metabolik. Mereka dengan gagal ginjal mungkin mempunyai asidosis metabolik, dan pasien dengan pneumonia atau gagal jantung kongestif mungkin mempunyai alkalosis pernapasan. Nah, kemungkinan gangguan keseimbangan asam basa yang disarankan oleh presentasi klinis kemudian harus dievaluasi oleh laboratorium yang tepat. Begitu. Kemudian penilaian status ya, yang kedua itu adalah penilaian khusus. Nah, untuk menginterpretasi gangguan asam basa ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pH, HCO3 min, PCO2, celah anion, dan penilaian kompensasi. Nah, kemudian langkah yang pertama ya. Langkah pertama adalah menentukan apakah gangguan pasien itu bersifat asam atau basa berdasarkan pH. Kedua, gangguan primer ditentukan dengan mengevaluasi HCO3- dan PCO2. Jika HCO3- meningkat dan pH meningkat, ada alkalosis metabolik. Jika keduanya menurun, ada asidosis metabolik. Kemudian yang selanjutnya, periksa PCO2 dalam konteks HCO3-. Nah, jika HCO3- itu berada dalam rentang referensi normal dan PCO2 meningkat, tetapi pasien asidosis, kondisi ini asidosis respiratorik. Nah, jika bikarbonat berada dalam rentang referensi normal dan PCO2 menurun, tetapi pasien bersifat alkalotik, kondisi ini alkalosis pernafasan. Yang keempat selanjutnya, tentukan celah anion menggunakan rumus standar untuk menentukan etiologi asidosis metabolik. Nah, celah anion itu rumusnya Na kurang C tambah HCO3-.